Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfian Tagani. Kali ini kita akan membahas tentang operasi string, array, function dan prosedur, access file, sorting, dan searching yang ada pada sebuah source code. Materi ini disusun oleh Nur Effendi dan saya sendiri. Pertama-tama kita akan menyertakan library C++. Di sini terlihat ada 5 buah include. Yang pertama ada IOStream, fungsinya untuk input dan output standar seperti coin dan cout. Kemudian ada include fstream, fungsinya untuk menginput dan mengoutputkan file. Kemudian ada include string, fungsinya untuk memanipulasi data string. Kemudian ada include vector, fungsinya untuk menggunakan struktur data vektor atau dinamis array, atau juga bisa statis array. Kemudian ada include algorithm, fungsinya untuk mengurutkan algoritma umum seperti pengurutan. Selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah struktur yang disebut item. Struktur ini memiliki 3 anggota data. Yang pertama ada name, yaitu berupa string, kemudian price berupa tipe data double, dan quantity berupa data integer. Pada source code yang tertera saat ini, saya menggunakan using namespace std itu agar mempermudah saja, agar tidak ribet saat penulisan codingan. Kemudian ada di bawahnya ada struct item. Tujuannya adalah untuk merepresentasikan data barang, menggrupkan data terkait, terus kemudian mempermudah codingan untuk dibaca dan bisa lebih terstruktur. Kemudian kita akan memberikan interface yang jelas kepada pengguna agar mereka dapat berinteraksi dengan program dengan mudah. Pada codingan di sini saya menggunakan void karena void adalah tipe data yang tidak menghasilkan nilai atau melakukan perhitungan untuk dikembalikan. Oleh karena itu saya menggunakan void. Kemudian di bawahnya ada cout. Ini adalah interface-nya agar pengguna dapat berinteraksi. Kemudian pengguna dapat memilih angka 1 sampai 5 sesuai keinginan. Kemudian kita akan memfasilitasi penambahan barang baru ke dalam inventaris dengan menginteraksikan pengguna melalui input yang dimasukkan melalui konsol. Ini juga bisa dibilang interface. Fungsi ini memungkinkan program untuk dinamis dalam menambahkan dan menyimpan data barang. Jadi ya, kesimpulannya fungsi ini memberikan fungsionalitas untuk menambahkan barang baru ke dalam barang yang dioperasikan oleh program manajemen inventaris saat ini. Untuk mengurutkan harga barang dari kecil ke yang terbesar, saya menggunakan bool karena tipe data ini menurut saya yang paling sesuai untuk menyatakan hasil logika atau kebenaran. Kemudian untuk memberikan daftar barang yang sudah diurutkan berdasarkan harga kepada penggunanya, kita akan menggunakan langkah-langkah seperti ini. Dengan begini kita dapat memungkinkan untuk memberikan output yang berupa daftar harga barang yang diurutkan berdasarkan harga. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar barang dalam urutan harga yang teratur, memberikan informasi yang lebih terstruktur dan terorganisir. Kemudian kita akan memberikan kemampuan untuk mencari indeks atau posisi suatu barang berdasarkan nama dalam vektor. Jadi singkatnya, tujuan dari source code yang tertera saat ini adalah untuk memberikan kemampuan pencarian dalam daftar barang berdasarkan nama dengan menggunakan indeks,
Memanggil fungsi dapat mengetahui posisi barang dalam vektor atau dapat digunakan untuk operasi lain yang diperlukan, seperti kemampuan penghapusan atau pembaruan barang. Jika fungsi mengembalikan nilai negatif 1, ini menandakan bahwa barang dengan nama yang dicari itu tidak ada dalam daftar. Kemudian bagian ini fungsinya untuk menghapus, memberikan fungsionalitas untuk menghapus barang dari daftar berdasarkan nama. Fungsi ini memanfaatkan fungsi pencarian atau search item pada baris ketiga ini untuk menemukan indeks barang yang ingin dihapus. Kemudian menggunakan items.erase untuk menghapus barangnya. Kemudian setelah dihapus akan muncul output berupa tulisan barang berhasil dihapus. Dan apabila tidak ditemukan, maka akan keluar tulisan barang tidak ditemukan. Kemudian untuk menyimpan data, saya menggunakan tahap-tahap seperti ini. Di situ ada offstream, fungsinya untuk membuat objek dari kelas offstream itu untuk menangani operasi penulisan ke dalam filenya. Kemudian di situ for-nya untuk menggunakan loop untuk iterasi melalui setiap barang dalam itemnya itu. Kemudian ya secara keseluruhan fungsi dari source code yang tertera saat ini itu menyediakan fungsionalitas untuk menyimpan data. Sesuai dengan namanya itu tertulis void save item to file. Sehingga informasi dapat dipertahankan antar sesi program. Misalnya jika program dimuat dari file ini, misalnya jika program dijalankan kembali, data inventaris dapat dibuat kembali ke file ini, diproses kembali. Ini membantu dalam mempertahankan dan memanipulasi data inventaris secara persisten antar eksekusi program. Kemudian ini fungsi utamanya untuk memuat data barang dari sebuah file dan menyimpannya ke dalam vektor. Di situ ada ifstream. Ifstreamnya saya gunakan untuk membuat objek dari kelas ifstream itu untuk menangani operasi pembacaan dari file. Kemudian if-nya itu untuk memeriksa apakah filenya berhasil dibuka atau tidak. Kemudian pada while-nya itu untuk menggunakan loop pengulangan untuk membaca setiap baris dari file dan menyimpannya ke dalam variabel. Kemudian selanjutnya else-nya adalah fungsinya untuk apabila filenya tidak dapat dibuka, maka akan keluar interface gagal membuka file. Jadi tujuan fungsi ini hanyalah untuk menyediakan fungsionalitas membaca data barang dari file, kemudian meload atau memuat data barang, kemudian mengisi vektor dengan informasi barang dari file tersebut. Fungsi ini jelas membantu dalam memulihkan data inventaris dari file dan juga memungkinkan program untuk membuat dan bekerja dengan data inventaris yang sudah ada antar eksekusi. Dengan cara ini, program dapat bekerja dengan data inventaris yang sudah ada dan memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi tambah
tampilkan, cari, dan hapus pada data inventaris tersebut selama sesi program berlangsung. Setelah pengguna selesai mengelola inventaris, program akan menyimpan data inventaris terbaru ke dalam file sebelum mengakhiri eksekusi keluar. Selanjutnya, setelah loop selesai atau perulangan itu selesai, program akan menyimpan daftar barang terbaru ke dalam file dan menampilkan pesan bahwa program tersebut telah berakhir.